menjauhi al-azlam. Al-azlam yaitu Azlam. mengundi nasib dengan anak panah. 4 hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bukan sekedar melarangnya tapi memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjauhi 4 hal tersebut. Fajtanibuhu. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut sebab itu termasuk perbuatan ridsun. Ridsun perbuatan keji atau najis atau kotor min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, yaitu jauhi, berarti bukan sekedar tidak menjalankan itu, bukan perintahnya, bukan larangan berjudi, bukan sekedar larangan berjudi, tapi larangan melakukan hal-hal yang bisa menjadikan kamu berjudi, apalagi judinya. Kemudian bukan sekedar larangan minum khamr, tapi larangan melakukan hal-hal yang bisa menjadikan kamu tergelincir minum khamr. Begitu juga al-ansab dan al-azlam. Nah, sekarang kita lanjutkan di ayat yang ke-91. Kalau di ayat yang ke-91 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Allah berfirman, sesungguhnya setan itu menginginkan kalian, di antara kalian itu tergelincir dalam permusuhan dan kebencian di antara kalian, bainakum fil khamri wal maisir, melalui minuman keras dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan melalui arak dan judi tersebut setan akan menghalangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa anis salati, dan dari salat. Kalau di ayat yang ke-90 menjelaskan tentang larangan minum khamr dan judi, tapi kalau di ayat yang ke-91 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dampak dari minuman keras itu dan judi. Tapi kenapa yang dijelaskan hanya minuman keras dan judi, padahal di ayat yang ke-91 juga disebut al-ansab dan al-azlam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat ke-90 kan ada arak, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib. Tapi di ayat 91 ini Allah hanya menjelaskan dampak dari arak dan judi, tidak menjelaskan dampak dari al-ansab dan al-azlam. Karena dampak dari al-ansab dan al-azlam itu sudah dijelaskan di ayat sebelumnya, di awal-awal itu. Di ayat keberapa di surat Al-Maidah ini ketika membahas hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dibahas. Tapi mengenai arak dan perjudian ini belum dibahas, makanya yang ini khusus dibahas mengenai arak dan perjudian. Plus al-ansab dan al-azlam, berhala dan mengundi nasib, itu tidak perlu dijelaskan lagi, sudah jelas dampak buruknya karena itu berkaitan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi, itu inti dari diutusnya Nabi Muhammad SAW itu membebaskan seseorang dari penyekutuan terhadap Tuhan. Tapi kalau al-ansab dan al-azlam, perbuatan itu menjadikan orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian ulama ada yang berpendapat, kenapa tidak dijelaskan al-ansab dan al-azlam di ayat ini? Karena sudah dibahas di ayat yang sebelumnya.
Ada juga yang berpendapat al-ansab dan al-azlam itu tidak perlu dibahas, Al-ansab dan al-azlam itu sudah jelas dampak keburukannya. Jadi tidak perlu dibahas lagi. Ada pula yang mengatakan, ada pula yang berpendapat ketika seseorang masuk ke dalam ajaran Islam, maka dia otomatis terbebas dari penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengenai dia paham atau tidak ini ajaran ini termasuk menyekutukan Allah atau tidak, itu bisa dipelajari di tengah jalan. Tapi sudah terlihat dari menyembelih kurban itu sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi orang yang masuk Islam, otomatis dia tidak mungkin menyembelih lagi untuk kurban. Dan tidak mungkin mengundi nasib karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang masuk Islam dulu di zaman sahabat, ada dua hal yang memang tidak dilarang secara langsung, yaitu perjudian dan minum khamr ini. Jadi dilarangnya secara bertahap, terutama khamr. Tidak dimatikan langsung, dilarang 100% oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai khamr dan perjudian ini. Makanya kalau kita menilik di dalam Al-Qur'an, larangan khamr saja itu sampai bertahap gitu ya. Ada larangan yang pertama, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi khamr itu masih dilihat ada manfaatnya. Khamr sama judi itu ada manfaatnya enggak? Ada toh, ada manfaatnya. Orang mabuk itu dia lupa masalahnya, bermanfaat enggak? Loh, ini kita ngomong objektif ya, bukan ngomong larangan ini ya. Tapi itu kan ada manfaatnya. Orang main judi, kalau dia menang, dapat manfaat enggak deh? Dapat manfaat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat-ayat yang lalu, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Madharat yang didapat itu tidak sebanding dengan manfaat yang kamu dapat. Manfaatnya itu kecil, tapi madharatnya sangat besar. Begitu juga judi. Madharatnya sangat besar sekali. Nah, makanya ini ayat pertama mengenai khamr ini, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung melarang. Allah menjelaskan kepada umat Islam di masa itu, khamr ini ada manfaatnya lebih sedikit, madharatnya lebih besar. Membuka cakrawala mereka dalam berpikir mengenai khamr ini. Karena itu sudah mendarah daging. Nah, sebetulnya orang ketika mau berdakwah kepada orang lain itu ya harus melalui proses seperti ini. Allah mengajarkan ya. Apalagi sesuatu yang sudah mendarah daging. Kita mau menyelamatkan seseorang dari perbuatan tidak baik yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ya harus berproses juga. Allah tidak menyebut pertama kali tentang khamr ini perbuatan setan. Jauhi, ini haram tidak disebut oleh Allah SWT. Nah, begitu juga orang yang ketika melakukan perbuatan maksiat mendarah daging di dalam hidupnya, kita jangan bahas halal haram dulu kepada orang tersebut, tapi jelaskan dulu ini madharatnya lebih besar. Sebab semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya pasti terdapat madharat. Baik madharat yang kita pahami atau yang kita tidak memahaminya. Baik madharat itu jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kemudian turun ayat berikutnya, la taqrabus salata wa antum sukara. Mengenai khamr juga itu. Jangan kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Berarti masih dibolehkan enggak? Masih dibolehkan. Asal kamu tidak sholat, mabuk tidak apa-apa. Tapi kalau kamu mau mendekati sholat, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mabuk. Nah, baru di ayat yang ke-90 di surat Al-Maidah ini, pelarangan itu tegas sekali. Fajtanibuhu.
Baru kemudian tegas pelarangan tersebut, jauhi setelah beberapa tahun. Nah, ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala fajtanibuhu, maka kota Madinah ini disebut banjir arak waktu itu. Karena setiap sahabat masuk ke gudang-gudangnya itu, mereka yang masih biasa mabuk langsung memecah tempat homernya, semuanya dipecah sampai habis. Sudah tidak ada lagi orang minum homer, tidak ada lagi sahabat minum homer di masa itu, karena sudah dilarang. Nah, makanya karena ini harus dengan proses. Kalau yang awal tadi Al-Ansab dan Al-Azlam, ini kan saya membahas kenapa Al-Ansab dan Al-Azlam tidak dibahas dampaknya. Karena itu sudah jelas, dampaknya sudah jelas. Nah, mari kita bahas sekarang ayat yang ke-91. Allah menjelaskan ada 4 dampak buruk dari Al-Khamr dan Al-Maisir. 4 dampak buruk dari arak dan dari perjudian. Dua dampak buruknya berkaitan dengan kehidupan dunia. Dua dampak buruk berikutnya berkaitan dengan akhirat. Dan Allah menjelaskan lakon atau penggerak di balik semua ini adalah setan yang mengarahkan manusia itu untuk hidup di dunia ini tidak mengalami kebahagiaan, apalagi hidup di akhirat nanti. Tujuannya supaya di akhirat juga pada intinya supaya manusia itu tidak mengalami kebahagiaan di akhirat juga. Jadi memang kita sudah mengetahui dendamnya iblis terhadap Adam dan anak cucunya itu. Dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan duduk di jalan Allah yang lurus, menyesatkan semua anak Adam. La aqudanna ala siratikal mustaqim, kata iblis. Ya Allah, aku mau duduk di pinggir jalanmu yang lurus itu. Ada kalimat lam lazimah. Lam lazimah itu pasti. Pasti ya Allah, aku tidak akan pindah dari jalanmu yang lurus. Tujuannya, setiap ada hambamu yang lewat, mau melalui jalan itu, pasti aku begal. Aku arahkan ke tempat lain, aku tarik ke tempat lain. Jadi memang sudah dia tercipta, naudzubillah min dzalik, untuk mempengaruhi akal manusia supaya dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Targetnya ya supaya hidupnya ini sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Target berikutnya, kalau dia masih bisa bahagia di dunia, minimal jangan sampai bahagia dia di akhirat. Makanya iblis itu dan setan itu akan mempengaruhi akalnya anak cucu Adam itu supaya dia hidup sengsara di dunia ini. Saring berprasangka buruk. Yang menyebabkan orang sengsara di dunia ini apa sih? Kebencian. Kebencian di dalam hati. Prasangka buruk. Tabiat-tabiat tercela yang lain. Rakus. Sombong. Itu tabiat-tabiat yang menjadikan manusia itu sedih hidup di dunia ini. Bakal sengsara hidupnya. Nah, setan itu memasukkan ke dalam hati anak Adam itu, membisikkan maksudnya. Setan itu sebetulnya punya kuasa atau tidak? Tidak punya kuasa. Inna kaida syaitan kana dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bujuk rayu makar setan itu sangat lemah sekali. Cuma permasalahannya kita mau. Ya, memang jadi dalam ayat juga dijelaskan waktu nanti orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu
berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini orang-orang," maju lagi sedikit enggak apa. Maju lagi. Jadi yang belakang bisa. Ya, lagi. Maju. Jadi enggak desak-desakan. Nah, ketika ya di dalam sebagian ayat disebutkan nanti ketika orang-orang itu masuk ke dalam neraka, orang-orang yang di neraka itu masuk ke dalam neraka, itu mereka akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, orang-orang pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, termasuk setan yang mengajak kami, yang menyebabkan kami masuk ke neraka ini, timpakan kepada mereka siksanya yang lebih besar dari kami, ya Allah. Gara-gara mereka, aku ini ada di neraka. Jadi menuntut keadilan padahal sudah sama-sama penghuni neraka." Tapi pembesar-pembesar mereka termasuk iblis pemimpinnya, itu menyanggah ucapan mereka. Loh, kenapa kalian ini menuduh kami ini yang menyebabkan kalian masuk neraka? Saya tidak punya kuasa apa-apa untuk mengantar kalian ke neraka ini. Saya kan tidak bisa masukkan kalian ke neraka. Nah, siapa yang masukkan diri kalian ke neraka? Ya kalian sendiri, kata mereka. Kami ini tidak punya kekuatan kecuali mengajak kalian. Nah, kaliannya mau. Yang salah siapa? Yang salah yang mau. Kenapa kok mau? Kayak ada orang umpamanya nawari kita racun. Ayo racun, enak loh ini. Kita sudah tahu kalau minum mati ini ya. Racun enak. Terus kita, aduh saya tidak kuat. Jangan ajak saya tidak kuat. Ini orang tidak normal nih ya. Jangan ajak saya tidak kuat. Habis itu kita minum, besok gara-gara kamu. Saya ini minum racun. Loh, orang itu cuma mengganggu kamu, membisikkan ke kamu racun ini enak. Orang itu sudah tahu racun itu buruk, kamu juga sudah tahu racun itu buruk. Jadi jangan salahkan orang lain kalau kamu bermaksiat. Jangan kamu kambing hitamkan iblis, walaupun iblis itu kambing yang hitam. Tapi jangan kamu kambing hitamkan iblis. Kalau berbuat salah, kata Allah, fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kamu sendiri. Jadi kalau kita berbuat salah, ya kita yang salah, bukan orang lain yang salah. Orang yang tidak maju, orang yang tidak akan maju, itu orang yang biasa menimpakan kesalahan kepada selain dirinya. Dia jatuh gitu, jatuh dia, oh ini gara-gara batu ini saya jatuh. Padahal gara-gara dia tidak awas. Nah, ada dulu saudara saya nyetir mobil, baru belajar nyetir mobil, mobilnya nabrak tiang listrik. Tiang listrik itu banyak. Ada saudara saya, ini siapa yang naruh tiang listrik ini? Kata saudara saya yang lain, ini tiang listrik di sini sudah 30 tahun, tidak ada yang nabrak kecuali kamu. Jadi yang salah bukan tiang listriknya, ya kamu. Nah itu biasa orang seperti itu ya, tidak mau menyalahkan diri sendiri, ya kamu sendiri yang salah itu. Jadi kalau kita punya berbuat kesalahan di dalam hidup ini, ya sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sisa umur kita itu dijaga dalam kebaikan, dalam ketaatan. Nah, kembali kepada pembahasan ini ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memang mengingatkan kita, setan itu musuh kamu, jadikan dia musuh kamu. Maksudnya, ya jangan kamu bersahabat dengan setan ini. Karena setan ini ya akan menjadikan kamu tergelincir, termasuk dalam masalah khamr ini. Dalam masalah khamr dan maisir ini, setan ini punya 4 planning buat setiap anak Adam. Allah mengatakan, innama yuridus syaitan. Setan itu menginginkan. Kalau setan menginginkan, kamu tidak ingin, ya kamu selamat. Tapi kalau keinginan kamu itu selaras dengan setan, ya kamu termasuk orang yang kena. Sebetulnya itu dalam segala hal perbuatan maksiat seperti itu. Makanya kalau mau selamat, jadikan hidup kita ini bertentangan dengan setan. Jangan selaras dengan setan. Karena
Yang nikmat-nikmat menurut setan itu belakangnya ada neraka. Yang tidak nikmat menurut setan itu belakangnya ada surga. Nah, jadi kalau setan bilang jangan berbuat ini, ya kamu malah berbuat. Ya, karena di balik itu ada kebaikan. Walaupun kadang-kadang bentuknya bisikan setan itu seperti nasihat, kita juga harus waspada. Wa in huma mahadhakan nushi fattahimi, kata Sahih Burdah itu ya, yang mengarang Burdah itu, dia mengatakan walaupun setan dan nafsu itu memberi nasihat kepadamu, kamu harus tetap curiga. Tidak pernah dalam sejarah setan itu baik kepada anak Adam. Tidak mungkin. Dan tidak akan pernah berubah. Setan itu pasti buruk. Kalaupun dalam bentuk kebaikan, ada udang di balik batu. Pasti ada maksud-maksudnya. Termasuk dalam khamru dan al-maisir ini, setan pasti membisikkannya, enak kamu kalau minum khamr, kamu bisa tidur nanti. Masalah kamu bisa hilang semuanya. Nah, atau dalam maisir, oh, ini jalan pintas. Kalau kamu menang sekali saja, kamu bisa bayar utang kamu bisa nutup pajak, perusahaan kamu bisa bangkit lagi. Dia bisikan hal-hal yang bagus, yang indah di dalam arak dan al-maisir ini. Pertama, keinginan dia ayyugi abainakum al-adawah, agar menimbulkan di antara kalian ini satu permusuhan. Kalau di dalam khamr, ya sudah jelas orang yang minum khamr itu pasti pada saat khamr atau arak itu menjalar di tubuhnya, ada sel-sel yang mati di otaknya itu. Bisa untuk sementara, atau mungkin kalau terus dilanjutkan terus ya bisa selama-lamanya nanti. Nah, kalau sel-sel itu mati di otak, menjadikan hidupnya tidak seimbang. Kalau hidupnya tidak seimbang, ya dia ini dalam mengambil keputusan di dalam hidupnya itu pasti juga tidak seimbang. Nah, ketika seseorang mengambil keputusan di dalam hidupnya tidak seimbang, dia gampang terkena gesekan. Nah, nanti ada orang ngomong di kepalanya dia, ini orang nyaci dia. Waktu dia mabuk itu ada orang ngejak salaman dipikir mau mukul. Nah, jadi permusuhan gitu ya. Jadi pertengkaran di antara al-adawah, jadi permusuhan. Atau lihat ada orang ngobrol-ngobrol di situ, nanti dia punya pikiran yang buruk. Sama semua bentuknya, baik arak perasan anggur, atau arak yang berasal dari perasan kurma, atau arak yang dari perasan apapun, begitu juga yang bentuknya padat, yang digunakan untuk memabukkan, atau digunakan untuk apa itu? Bukan, kadang-kadang ada obat-obatan itu yang tidak memabukkan, tapi dia juga merusak otak. Jadi menjadikan dia itu tidak baik juga, ada di otaknya yang tidak baik. Obat-obatan, saya tidak paham itu apa itu obat-obatannya. Nah, itu juga haram hukumnya. Ada yang haramnya karena memabukkan, ada yang haramnya ketika dikonsumsi kita tahu ini bisa mencelakakan kita. Semuanya kalau menghilangkan keseimbangan di dalam diri kita, di dalam hidup kita, maka hukumnya pasti menjadi haram. Nah, tentunya yang dibahas di dalam ayat ini masalah al-khamru. Nah, karena khamr itu orang yang mabuk, logikanya pasti tertutup, dia tidak bisa berpikir dengan jernih lagi, dan pasti akan timbul permusuhan. Jangankan orang yang mabuk dengan orang yang sadar, itu bisa bermusuhan. Orang yang mabuk bisa memusuhi orang yang sadar.
Nah, bagaimana kalau yang ini mabuk, yang ini mabuk? Lebih parah lagi. Nah, makanya kita lihat ini apa namanya, bukti di berita ini kita dengar waktu itu kan ada sepak bola di mana? Di Qatar. Di Qatar. Ya, kita dengar di berita itu. Mereka banyak pengunjungnya dari orang yang negerinya banyak pemabuk di sana. Datang ke situ mereka ini heran. Tidak ada orang berkelahi, tidak ada orang habis sepak bola pukul-pukulan, bunuh-bunuhan juga tidak ada. Padahal di negara mereka setiap hari terjadi perkelahian, terjadi salah paham, terjadi pembunuhan. Ternyata diteliti, ya memang tidak ada di negara itu orang yang mabuk. Tidak ada orang yang mabuk. Jadi orang akalnya sehat semuanya. Ya, kalau khamr itu dihalalkan, kemudian banyak orang yang kerjanya mabuk setiap hari, ya pasti akan terjadi hal yang tidak baik di negeri itu. Nah, di negeri kita ini, walaupun setengah-setengah gitu ya, diharamkan ya enggak, dihalalkan ya enggak, bingungkan jadi ya, membingungkan negeri kita ini ya. Peraturan pemerintahnya ini membingungkan. Dihalalkan ya enggak, kadang-kadang ada yang ditangkap. Apa itu peraturannya, kalau minum khamrnya tidak di tempatnya ditangkap, gitu ya. Ditangkap. Tapi kalau mabuk sendiri di rumahnya ya enggak apa-apa. Tapi kalau ketemu ditangkap, bingung loh. Kalau tiba-tiba ketemu ya ditangkap. Jadi sepertinya pemerintah, maksiatlah kamu sembunyi-sembunyi. Padahal kan Allah itu maha melihat kita di mana saja. Nah, akibatnya di negeri kita ini juga ada pertengkaran, ada permusuhan, ada pembunuhan. Nah, itu boleh jadi anak-anak itu yang dari usia dini sudah mulai minum arak, sudah mulai judi, sudah mulai obat-obatan gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW dari perjudian dan dari arak, juga dari obat-obatan yang terlarang, khususnya yang ada di keluarga kita. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan semuanya. Jadikan akalnya sehat, selamat hidupnya dunia dan akhirat. Nah, termasuk yang menyedihkan, kadang-kadang kita lihat banyak sebagian besar ini malah perempuan. Karena yang paling banyak problemnya perempuan. Sebab apa? Sebetulnya problemnya sama-sama, laki sama perempuan tinggalnya sama di dunia, tempatnya problem. Tapi perempuan ini karena mereka perasaannya lebih kuat, ya sudah, potong jalan gitu ya, menghilangkan semua problem hidupnya ini dengan nenggak minum-minuman itu, naudzubillah, karena mereka tidak punya kesabaran dalam menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian yang lain minum obat-obatan itu demi menghilangkan apa yang mereka alami, padahal setelah itu problemnya akan lebih besar. Nah, akhirnya menjadikan permusuhan yang satu dengan yang lain, itu dampaknya. Begitu juga judi. Kalau judi ini dampaknya menjadikan pertengkaran dan permusuhan itu sangat jelas sekali. Tidak ada tempat judi yang aman-aman. Makanya setiap tempat judi itu pasti ada yang jaga, satpamnya besar-besar badannya. Dan tidak mungkin satu. Setiap tempat judinya itu pasti ada yang berdiri di situ. Karena judi itu rentan sekali dengan perkelahian. Baik yang judinya masih tingkat bawah sampai yang sudah tingkat atas. Nah, kalau yang tingkat atas kadang-kadang di depannya bisa senyum-senyum, di belakangnya ditembak nanti ya, diambil, dirampok. Kalau yang kelas bawah ya sudah pukul-pukulan di tempat gitu ya. Kalau yang kelas atas itu kelas dia kan, nggak mau dia pukul-pukulan gitu. Tapi nanti dia punya bodyguard, punya pengawal, punya ini yang nanti saling menelikung di belakang. Nah, enggak apa-apa, saya kalah di sini, nanti di belakang saya bunuh, saya ambil ininya, atau saya balas di kemudian hari.
ini ayat Quran, sudah pasti ini akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Orang yang melakukan praktek khamr dan judi, ya pasti dia akan mengalami ini. Permusuhan yang satu dengan yang lain. Wal baghdha, dan saling membenci. Kalau khamr saling membenci, ya itu jelas karena akalnya tidak waras. Judi saling membenci, ya karena dikalahkan dia benci dengan orang yang mengalahkan. Bayangkan dalam beberapa saat harta yang dia cari itu hilang, habis dimakan orang yang di depannya dia lihat dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah berjanjian kok. Tidak usah jauh-jauh judi. Kita main itu loh, mainannya anak-anak itu, monopoli apa-apa itu. Itu kalau kalah aja, yang kalah kadang-kadang marah kok. Wah, ulangi lagi. Padahal itu cuma mainan gitu ya, uangnya ya mainan, marah gitu ya. Nah, padahal seringnya main itu kalau dulu saya kecil tuh bulan puasa gitu ya. Bulan puasa nghabiskan waktu monopoli tapi marah-marah gara-gara itu. Kalah properti saya diambil semua sama kakak saya sama ini, wah marah saya. Seharian melihat kakak saya kepengennya lain. Padahal itu mainan properti itu. Lah bagaimana kalau itu rumah betulan, mobil betulan? Ya mustahil orang itu diambil mobilnya ketawa-ketawa saja. Padahal dia bukan zuhud gitu ya. Yang main judi itu bukan orang zuhud. Yang main judi itu dia cari uang, cari tambahan uang kok malah uangnya diambil. Ya jelas marah dia. Nah, akan timbul permusuhan nanti dan rasa benci gitu tadi. Ini semua terjadi di dunia. Terjadi di dunia. Kemudian ada yang efeknya di akhirat. Nah, orang ini sudah akan merasakan dampak atau madharat arak dan judi itu selagi dia hidup dalam masa dekat, lebih-lebih lagi di akhirat. Di akhirat, ya dia akan pulang membawa dosa yang besar kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pulang membawa dosa, siapa yang pulang membawa mithqala dzarratin syarran yarahu, setitik amal buruk, ya dia akan melihat dampak dari amal buruknya. Kalau dia muslim, ya dia tetap harus menjalani dulu keadilan Allah Subhanahu wa taala, harus digoreng dulu, naudzubillah min dzalik, beberapa lama sampai dia bersih, baru dia masuk ke dalam surga. Plus orang yang minum arak di dunia, nanti dia tidak, walaupun masuk surga, dia tidak akan merasakan araknya surga. Nah, itu disebutkan di dalam riwayat. Araknya surga, masa nanti di surga mabuk? Araknya surga tidak buat mabuk, tapi nikmat. Terus nikmatnya seperti apa? Wallahu a'lam, saya araknya saja tidak pernah minum. Ya. Tapi yang jelas araknya surga, di surga itu semua wa utubihi mutasyabihan. Di surga itu ada kesenangan-kesenangan dunia yang kita senangi di dunia ini, baik yang halal ataupun yang tidak, gitu ya. Yang disukai oleh manusia ini, nanti di surga itu ada, dan semuanya bersih, semuanya jadi halal tentunya di surga itu, dan kualitasnya jauh sangat berbeda, tidak bisa dibilang seperti di dunia ini. Walaupun nanti di surga itu kita tahu, loh ini sama mirip kayak ini, umpamanya buah apel di surga itu. Kita nanti di surga ingat, loh ini apel kan ini, wa utubihi mutasyabihan, mirip apel. Ketika apelnya kita makan, ini bukan apel ini. Rasanya akan menjadikan kita mengalami pengalaman yang tidak pernah terlintas di dalam hati siapapun. Wala khatar ala qalbi bashar, kata Rasulullah. Kenikmatan surga ini tidak pernah terlintas di dalam hati manusia siapapun. Kenikmatan apel yang paling nikmat yang pernah kita rasakan seumur hidup kita, surga itu jauh, apelnya surga jauh.
rugi orang yang tidak masuk surga ya. Mudah-mudahan kita semua masuk. Amin. Nah, kalau dunia bolehlah, dunia kita rasaan sakit sedikit apa, yang penting jangan sakit di akhirat nanti. Memang dunia tempatnya sakit, tapi ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau hasanah di dunianya belum dapat, ya hasanah akhiratnya jangan sampai hilang. Kalau dua-duanya hilang ya kita rugi. Naudzubillah min dzalik. Nah, setan apa dampak dari khamar ini juga nanti bisa mendatangkan dosa. Dari mana kok bisa mendatangkan dosa? Ya, sebab setan ini melalui khamar dan judi ini yasuddakum an dzikrillah. Dia akan menghalang-halangi kamu dari berzikir. Kamu kalau sudah minum khamar, kapan kamu zikirnya? Mabuk. Orang yang minum khamar, dia tidak bisa berzikir. Kalaupun dia berzikir, zikirnya tidak diterima. Nah, bagaimana? Itu seperti orang mengigau. Orang yang tidak sadar, zikir itu, yang namanya zikir itu menyebut dan mengingat. Ini otaknya tertutup, dia berbicara, apa yang dia bicarakan dia tidak tahu. Kalaupun dia berzikir, ya dia tidak akan tercatat sebagai orang yang berzikir. Nah, makanya kalau kita tahu ada orang yang minum minuman, mabuk, kita kasihani. Harus kita kasihani, kita tarik pelan-pelan supaya dia ini selamat. Sebab di samping dia akan mengalami dampak buruk di dunia, nanti di akhirat dia, karena dia lisannya jadi tidak bisa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang sebetulnya baik, hatinya baik, tapi sudah terlanjur kena pergaulan yang tidak baik, kena masalah di dalam hidupnya, salah mengambil jalan, mau kembali lurus itu jadi susah. Kalau sudah masuk ke dalam jalan yang salah, apalagi yang kaitannya dengan khamar, obat-obatan itu kan nyandu, susah. Makanya kita harus, jangan kita musuhi kalau ada orang seperti itu. Kalau kita punya kekuatan ya, kalau kita tidak punya kekuatan, nanti kalau saya mainan ikut terpengaruh saya, lebih baik jauh. Tapi ada orang yang punya kekuatan, ya ditarik pelan-pelan. Jangan dimusuhi. Sebagian besar dari mereka itu tahu dirinya salah, tapi mau kembali tidak bisa. Dan kalau ada orang pemabuk sholat, jangan kita nyeletuk gitu ya. Mabuk kok sholat, apa manfaat sholatnya? Jangan gitu ya. Biarkan dia itu memang mungkin kadang-kadang baru bisa sholat, baru sadar tapi belum bisa berhenti dari mabuknya. Dulu di Solo ada satu pemabuk, kalau mabuk, tengah-tengah mabuk yang dibaca maulid. Apal maulid, ini serius ini, terjadi betul ini ya. Orangnya sebetulnya baik. Jadi kalau mabuk, malam-malam itu dia teriak-teriak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya, kalau pas tidak mabuk, diem dia, tidak ngomong apa-apa. Kalau pas mabuk, tapi orang baik. Terakhir sebelum dia mati itu, divonis sama dokter, kamu minum 1 tetes lagi mati kamu. Karena sudah terlalu banyak nomornya. Akhirnya dia berhenti tapi sudah terkena sakit macam-macam. Berhenti dia tobat, nangis, sholat, ngaji, meninggal. Seminggu setelah itu meninggal dalam keadaan bertobat. Ya mungkin karena dia orang baik. Gitu. Jadi jangan kita remehkan juga. Tapi jangan kemudian kalau lihat orang mabuk, tidak apa-apa nanti akhirnya tobat. Karena yang bisa tobat itu sedikit gitu ya. Kalau sudah kena obat-obatan gitu ya. Tapi kita jangan remehkan orang yang seperti itu. Karena kita kan tidak tahu akhirnya kita apa, akhirnya mereka apa. Cuma memang kalau orang mabuk, bagaimana dia ini bisa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita itu bisa tenang. Kalau orang hidupnya tidak pernah zikir, bagaimana bisa tenang? Kalau dia tidak tenang hidupnya, ya bagaimana dia ini akan mengingat akhirat? Dia hidupnya di dunia saja banyak kasus gitu ya. Bagaimana dia akan ingat
bagaimana dia mempersiapkan hidup akhiratnya, kalau hidup di dunianya ini aja tidak beres, gitu. Padahal dunia ini kan tempat bekal untuk mencari akhirat. Dunia ini. Kalau di dalam hatinya ini banyak sekali permasalahan, di kepalanya banyak sekali permasalahan, kapan dia itu akan zikir ingat Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa dia zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kaum sufi dia kaum sufi itu kadang-kadang mengambil makna. Kalau arak itu bisa menghalangi kepala orang, badan orang dari zikir. Mulut orang jadi tidak bisa zikir. Tapi ada arak, ada yang memabukkan selain arak. Dunia. Kalau dunia itu menghalangi hati kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang ada yang lisannya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti orang mabuk ini. Zikir tapi tidak sadar, padahal dia tidak mabuk. Kenapa? Karena dia dimabukkan oleh dunia. Punya keinginan-keinginan dunia, punya pikiran-pikiran duniawi yang menjadikan dia tidak bisa fokus. Jadi ketika dia zikir la ilaha illallah, sudah berapa tadi? Tidak tahu deh. Saya ngomong la ilaha illallah ini apa maknanya? Dia juga tidak tahu. Berarti mirip tidak sama orang yang mabuk tadi? Mirip. Nah, cuma yang ini dosa, yang ini tidak lah. Nah, namanya orang belum bisa khusyuk itu kan perjalanan yang berikutnya itu khusyuk itu ya. Tapi kalau sudah orang mabuk minum minuman keras, ya Allah jalannya masih jauh ini. Masih jauh dia untuk menjadi baik. Nah, jangan sampai kita tergelincir ke dalam lembah seperti itu. Begitu juga anak-anak kita, pasangan hidup kita, saudara-saudara kita, sahabat kita. Peringatkan sejak awal. Dan ini bermula dari pergaulan yang tidak baik. Pergaulan zaman sekarang belum tentu keluar ya. Ikut grup itu juga bergaul sekarang. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah, dan mencegah seseorang dari salat melalui khamr dan maisir. Kalau maisir mencegah seseorang dari zikir, sudah jelas. Bagaimana orang mikir rugi, mikir hartanya hilang, atau mikir dia mau cari keuntungan, mikir siasat mau merampas haknya orang lain, disuruh ingat zikir. Ya tidak mungkin lah. Tidak mungkin dia ingat zikir. Apalagi sholat. Apalagi sholat. Nah, kenapa sholat ini dipisahkan dari zikir? Padahal sholat itu kan termasuk bagian dari zikir ya. Sholat kan bagian dari zikir. Zikir itu secara luas, zikir itu adalah mengingat Allah secara luas, menyebut Allah secara umum, sedangkan sholat itu mengingat dan menyebut Allah secara khusus. Karena ada tata cara dalam mengingat dan menyebut Allahnya di dalam sholat. Mengapa kemudian sholat itu dipisahkan dari zikir? Sebab sholat itu adalah zikir yang paling pokok, paling utama. Zikir itu ada banyak. Zikir yang paling utama adalah sholat. Makanya sholat ini dikeluarkan dari zikir. Padahal termasuk bagian dari zikir. Sebab di dalam hadis Rasul bersabda, as-salah imaduddin, kata Rasulullah SAW. Salat itu adalah tiang dari agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agama seutuhnya. Bagaimana mendirikan salat, mendirikan agama seutuhnya? Ya, maksudnya mendirikan di sini mengerjakan salat dengan sempurna. Ustaz, salat kita masa tidak sempurna? Belum sempurna. Kenapa saya katakan demikian? Ya, sebab kalau salat kita sempurna, salat yang sempurna itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang sempurna itu salat yang mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau kita masih sering melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar, itu menunjukkan kita belum mendirikan salat. Kalau kita belum mendirikan salat secara sempurna,
maka agama kita ini belum utuh. Tapi mendirikan sholat walaupun tidak sempurna itu masih lebih baik daripada tidak mendirikan sama sekali. Makanya Nabi mengatakan faman aqamaha faqad aqamaddin. Nah, kalau mau mendirikan sholat caranya bagaimana? Caranya pertama mengetahui dulu syarat-syarat sholat, syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, hal-hal yang membatalkan, kemudian adab-adabnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Setelah kita mengetahui semua itu, kita masuk pada inti sholat. Inti sholat adalah menghadirkan hati saat kita sholat. Nah, ini intinya sholat. Nah, sebagian besar di antara umat Islam pinter syarat-syarat, rukun-rukun, hal-hal yang membatalkan, tapi sholatnya itu seperti kado yang kosong, bungkus yang kosong. Karena inti sholatnya tidak dijalankan, baru kerangkanya yang dijalankan. Kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, orang yang mengerjakan sholat sempurna kerangkanya, sunnah-sunnahnya dijaga, softnya lurus, terus tangannya diletakkan di tempat, waladhdallin, amin, kemudian rukuknya benar, sujudnya benar, tapi hatinya lalai saat sholat, itu seperti orang yang memberi hadiah kepada raja dengan bungkus yang sangat indah sekali. Bungkusnya itu indah. Dibuka sama raja isinya kosong. Ini hadiah apa penghinaan? Kira-kira kalau kita dikasih hadiah sama orang, bungkusnya luar biasa bagus, kita buka, dalamnya sandal jepit, sudah lama lagi. Itu kita bahagia atau marah ya? Nah, berapa banyak orang yang sholat tapi Tuhan marah kepada orang karena dia sholatnya dengan hati yang lalai. Kalau dia berusaha untuk ingat tapi masih lalai, itu Allah tidak marah kepada dia. Tapi kalau dia sholatnya memang tidak ada niatan sama sekali untuk ingat, Allahu Akbar, Allah, tidak ada niat untuk ingat sama sekali, nah itu Tuhan tidak suka dengan hamba yang seperti itu. Sama sebetulnya seperti kita diajak ngomong orang, kita ngajak ngomong orang ya, kamu bagaimana kabarnya? Orang itu gini, baik, alhamdulillah. Nggak lihat kita. Di mana tinggal kamu? Oh, saya tinggalnya di sini. Loh, kamu lahir di kota mana? Sambil buka HP-nya. Saya lahir di kota. Kira-kira kita lanjutkan nggak obrolan sama orang ini? Kalau bisa mukul, saya pukul. Kurang ajar ini orangnya. Tidak usah ngomong sama saya kalau seperti itu. Kalau mau ngomong ya perhatikan. Nah, kita aja tidak suka kalau ada ngobrol sama orang-orang seperti itu. Berapa kali kita berdialog dengan Tuhan bersikap seperti itu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi hati kita gaduh-gaduh, acara TV, TikTok, acara ini macam-macam. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, wa bihamdihi. Kompor belum mati loh. Hatinya kemana-mana, jalan kemana-mana. Ininya ngomong, ininya jalan kemana-mana. Disampaikan di dalam sebuah riwayat, Habib Abdul Haddad mengutip riwayat ini di dalam kitab Adab Sulukul Murid. Kata Rasulullah SAW, setiap hamba itu ketika bertakbir, Allahu Akbar, kata Allah SWT, hai hambaku, kau bertakbir masuk ke sholat, aku hadapkan diriku kepada. Jadi setiap hamba yang bertakbir masuk sholat, Allah itu menghadapkan dirinya dalam tanda kutip ya. Karena Allah kan tidak terikat dengan arah. Allah menghadapkan dirinya kepada hamba tadi. Kata Rasulullah, ketika hamba itu lalai, berpaling, Allah mengatakan kepada hamba tadi, hai hambaku, aku hadapkan diriku kepadamu, tapi engkau berpaling kepadaku. Adakah sesuatu yang lebih indah dari aku? Sampai engkau ini berpaling. Kalau yang kedua kali, Allah mengulangi kalimat yang sama.
Kalau sampai ketiga kali Allah mengatakan kepada hamba tadi, hai hambaku, kau berpaling dariku dan aku berpaling darimu. Nah, kira-kira sholatnya bagaimana? Nah, makanya kalau sholat berusaha menghadirkan hati. Minimal saat takbir itu Allah itu ngadep Allah. Allah maha besar dalam hati ini. Kan takbir itu bentuknya takbir itu kan gini. Kata Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar di dalam kitab Salatul Muqarrabin, salatnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa kok takbir bentuknya seperti ini? Karena orang takbir itu menampik dunia ke belakang. Segala urusan taruh ke belakang dulu. Break. Ini sekarang waktunya saya ngadep Tuhan Allah. Terus tangannya begini, menyerah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari takbir dulu. Nanti kalau takbirnya bisa khusyuk, masuk ke dalam Al-Fatihahnya. Al-Fatihahnya khusyuk, masuk ke dalam rukuknya. Dan begitu seterusnya. Oh susah Ustaz ya, memang susah. Tapi kalau kita tidak memulai, kapan? Kapan kalau kita tidak memulai? Nah kita sholat ini dari umur berapa? Sampai sekarang tidak khusyuk-khusyuk. Karena kita itu tidak menganggap itu penting. Padahal itu sangat penting sekali. Rasul mengatakan, "Faman aqamaha faqad aqamaddin." Siapa yang mendirikan sholat itu utuh, agamanya semuanya utuh. Semuanya nanti jadi benar. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat itu seutuhnya, dia tinggalkan, maka runtuh semua sendi-sendi agamanya. Ini yang dicari setan. Yang dicari setan. Zikir saja dia tidak mampu, apalagi sholat. Orang kalau sudah mabuk, judi, tujuan utamanya ya supaya dia tidak ingat Allah, supaya dia tidak sholat. Tuh, Ustaz, ada orang main judi di tempat saya tapi juga sholat. Ya sholatnya tidak mungkin benar. Tidak mungkin dia ingat Allah pada waktu sholatnya. Tidak mungkin. Pasti ingat untung ruginya judi tadi waktu dia main. Atau sholat ya dalam keadaan dia tidak sadarkan diri karena mabuk. Dulu sebagian sahabat waktu khamar itu belum dilarang, ada yang masuk sholat dalam keadaan mabuk. Dia baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dibalik sama dia. La a'budu, saya lupa itu apa itu. Pokoknya dibolak-balik gitu. Ayatnya itu dibolak-balik. Dibolak-balik ya. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'bud, terus dibolak-balik. Sampai kalau tidak salah Sayyidina Umar yang mendengar itu ya. Ada orang sholat kalau tidak rampung-rampung surat Al-Kafirunnya ini tidak selesai. Dibolak-balik terus. Dilihat sama Sayyidina Umar, loh ini mabuk ini. Sholat dalam keadaan mabuk. Itu ada yang meriwayatkan di antara turunnya pelarangan khamr dengan tegas itu karena kecemburuan Sayyidina Umar di dalam agama. Karena pertama khamr itu tidak tegas gitu, turunnya itu ismuhuma akbar min naf'ihima. Manfaatnya madaratnya lebih besar dari manfaatnya. Itu kan sebetulnya sudah sindiran dari Allah, tinggalkan khamr. Tapi orang itu banyak yang enggak haram kok. Tetap jalan dia. Itu Sayyidina Umar terus minta penegasan. Sampai kemudian la taqrabus salata wa antum sukara. Nah, itu ada yang meriwayatkan karena kecemburuan Sayyidina Umar waktu lihat itu. Nah, kita lanjutkan. Allah kemudian mengatakan, "Fahal antum muntahun?" Tidakkah kamu mau berhenti, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah kamu mengetahui efek dari arak dan dari judi ini yang bisa mengganggu kehidupan seseorang di dunia ini dan bisa mencabut kesempatan bahagianya seseorang nanti di akhirat.
kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kamu mengetahui hal ini, fahal antum muntahun, tidakkah kamu mau berhenti? Ini bukan pertanyaan ya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Fahal antum muntahun, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kamu tidak berhenti, kamu akan mendapatkan rentetan keburukan yang baru saja disebut di atas. Fahal antum muntahun, sebagian orang ada yang mengatakan, oh ternyata ini masih pilihan. Kamu tidak mau berhenti. Bukan seperti kita, kamu tidak mau berhenti gitu. Enggak seperti itu. Kamu tidak mau berhenti. Enggak. Bukan seperti itu. Ini bukan pilihan, tapi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau ancaman kan harusnya larangan. Maka janganlah kamu minum arak. Oh, ini tidak ada larangan lagi. Kenapa kok bukan larangan di sini? Karena kalau ini ditutup dengan larangan lagi, berarti seperti tidak tegas. Tidak tegas. Kemarin sudah dilarang, ini dilarang lagi. Oh, berarti nanti akan turun larangan lagi. Paham maksud saya? Orang kalau berulang-ulang kali melarang, itu justru menjadikan orang yang dilarang itu merasa ini, oh ini apa namanya, tidak terlalu strike. Makanya kita kalau kebanyakan melarang anak, pasti dilanggar. Kalau ngomong itu cukup sekali, tapi yang tatap muka, yang jelas gitu ya. Jangan keluar malam-malam. Selesai. Tapi kalau saya ketemu, hati loh ya, jangan keluar malam-malam. Ketemu lagi, jangan keluar malam-malam. Itu mengingatkan, itu malahan. Oh, ini nanti keluar malam-malam aja enak. Nah, tapi kalau kita ngomongnya, aku cuma ngomong sekali loh ya, jangan keluar malam. Itu tegas ini bahaya nih. Kalau saya keluar malam kayaknya uang jajan 3 tahun hilang. Tapi kalau terlalu banyak ngelarang, itu justru menunjukkan tidak tegas. Nah, ini ditutup setelah sekian lama ditadrij gitu ya, bertahap. Allah itu memperingatkan tentang khamar, kemudian di ayat 90 fajtanibu dilarang, kemudian di ayat 91 misi mau minum kamu. Gitu. Ayo, masih mau minum. Kayak gini. Ayo silakan kalau mau minum, bukan pilihan. Kalau kamu mau minum, kamu akan menghadapi segala keburukan yang tersebut. Nah, ini ancaman yang sangat besar. Na'udzubillah, mendalik bagi orang-orang yang tidak menjaga dirinya dari hal-hal buruk di atas. Kemudian di ayat 92. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan larangan-larangannya. Kamu termasuk orang yang taat ketika kamu itu menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah, tidak menerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'ur rasulah, dan taat pula kamu kepada Rasul. Dan taat pula kamu kepada Rasul. Artinya kalau Rasul mengatakan sesuatu, kamu juga ikuti. Seperti halnya kamu mengikuti perintahku, kamu juga harus mengikuti perintah Rasulku Muhammad SAW. Ini taat kepada Rasul ini, walaupun kita wajib taat kepada Rasul, taat kepada perintah Rasul, walaupun perintah Rasul itu tidak ada di Al-Quran. Walaupun tidak ada di Al-Quran. Atau tidak berkaitan dengan apa yang ada di Al-Quran. Tapi kalau Rasul mengatakan, kita tidak bisa tanya sama Rasul, dalilnya mana? Tidak boleh. Kalau Rasul yang mengatakan, itu ya kamu harus sami'na wa ata'na. Walaupun tidak ada dalilnya di Al-Quran.
Begitu juga ketika Rasul melarang kamu, walaupun larangan Rasul itu tidak ada ayatnya di Al-Quran, maka kamu wajib menghindari larangan dari Rasul. Itu diketahui dari perintah taatnya yang terulang 2 kali. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Jadi perintahnya tidak jadi satu kan, harusnya wa ati'ullaha war rasulah, selesai. Taatlah Allah dan taat pula kepada Rasulnya. Tapi perintahnya itu sendiri-sendiri. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa hikmahnya kata ati'unya itu terulang 2 kali? Ini menunjukkan taat kepada Rasul itu sendiri, taat kepada Allah itu sendiri, tapi semuanya itu jadi satu paket. Sendiri itu bukan berarti perintahnya Rasul pas kalau bertentangan, tidak mungkin Rasul itu memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Tapi maksudnya di sini kalau Rasul memerintahkan kamu tentang sesuatu yang tidak kamu dapati di Al-Quran, kamu tetap harus taat. Ini sesuai dengan ayat yang lain juga ada seperti itu kan. Nah, cuma bedanya lihat ini ya. Lihat saya garis bawahi. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum, di ayat yang lain. Giliran ulil amri minkum ada ati'unya enggak? Enggak ada. Enggak ada ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ati'u ulil amri minkum, enggak ada. Tapi ulil amri minkumnya enggak ada kata taatnya. Karena apa? Karena taat kepada ulul amri itu harus berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Tidak independen seperti taat kepada Rasul tadi. Kalau ulul amri itu orang yang memimpin kamu itu memerintahkan sesuatu yang tidak ada dasarnya, dalam arti bertentangan dengan apa yang terdapat di hadis dan apa yang terdapat di dalam ayat, maka kamu tidak boleh taat. Tidak boleh taat. Nah, tapi kalau Rasul, kamu harus jalani. Sampai-sampai sholat itu boleh ngomong enggak? Enggak boleh sholat kok ngomong, enggak boleh. Tapi kalau dipanggil oleh Rasul, kita tengah-tengah sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Rasul manggil gitu. Ya fulan, kita wajib jawab panggilan Rasul. Wajib loh menjawab panggilan Rasul ini. Dan setelah jawab panggilan Rasul, lanjut lagi sholatnya tidak batal. Karena jawab panggilan Rasul itu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ulul amri yang manggil kita jawab, batal sholat kita, tidak boleh. Ya, sholatnya tidak, minimal kita boleh memberi kode, memberi isyarat bahwa kita sedang sholat dengan mengeraskan suara, gitu ya. Umpamanya dipanggil oleh ibu, kan kita diperintahkan untuk mengeraskan suara supaya ibu kita tahu kita sedang sholat. Membatalkan tidak boleh kalau sholat fardu. Nah, ini perintah di dalam ayat ini, wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah wahdharu, dan berhati-hatilah. Maksudnya berhati-hatilah dari membangkang Allah dan membangkang sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaitum, tapi kalau setelah peringatan ini kamu tetap berpaling, fa in tawallaitum, jadi ini ancaman lagi nih ya. Fa in tawallaitum, Allah sudah mengingatkan kamu loh ya. Berhati-hatilah, hati-hati kalau berhadapan dengan Allah. Jadi Allah itu zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Tapi kalau kamu berhadapan dengan Allah, hati-hati. Dalam hidup ini kita kan pasti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Allah itu maha pengasih. Allah maha penyayang. Tapi kamu hati-hati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik
zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang itu, dia juga menyediakan siksa. Dia juga mengancam. Jadi antara rasa takut dan rasa harap di hadapan Allah itu harus seimbang. Sebab kalau kita cuma di dalam hati kita, Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah ini baiknya luar biasa. Tidak sholat kita, Allah maha pengampun, maha penyayang. Besok kita nyolong uangnya orang, Allah maha pengampun, maha penyayang, nggak mungkin disiksa. Nanti kita seperti umat dari bangsa lain itu yang berbuat banyak kekejian, kita ini anak-anak Tuhan, santai aja. Kalau anak Tuhan itu tidak mungkin disiksa. Dari mana kamu anak Tuhan? Nah, sebagian lagi yang mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kita ini anak emasnya Tuhan dan anak-anak yang dicintai, anak emasnya. Dari mana anak emasnya itu? Tidak ada, Tuhan itu tidak memilah-milah, tidak membeda-bedakan. Yang taat sama Allah dibalas dengan pahala. Yang maksiat mau anaknya siapapun, ya dibalas oleh Allah SWT. Mau anaknya siapapun dibalas oleh Allah. Dalam menghadapi Allah Subhanahu wa taala, hubungan darah dan relasi itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya. Kecuali kalau kamu ini orang yang baik, punya hubungan dengan orang yang baik, itu bermanfaat. Tapi kalau kamu bertentangan dengan orang yang baik, walaupun kamu punya hubungan nasab, tidak ada manfaatnya lah. Ya contohnya Abu Lahab, pamannya Rasul, ditulis namanya di Al-Quran dia itu di neraka. Pamannya Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Jadi jangan kita andalkan hubungan kekerabatan dengan orang soleh. Saya anaknya Ustadz kok. Saya anaknya Kiai. Tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungannya. Kamu seperti Ustadz itu apa enggak? Seperti Kiai itu apa enggak? Amal baiknya, akhlaknya. Kalau sama, itu bermanfaat. Tapi kalau tidak sama, itu justru jadi bumerang buat kamu nanti di hadapan Allah SWT. Lebih baik tidak anaknya Kiai, tidak anaknya Ustadz. Gitu ya. Karena itu bebannya lebih berat. Seperti ceritanya dua orang yang bernasabkan ke Nabi Muhammad SAW. Dia sedang membaca kitab. Kitabnya ini tentang datuk-datuknya yang hebat. Dia baca. Masya Allah. Dulu kakek kita ini pula ibadahnya setiap hari seperti ini. Zikirnya 25.000 kali. La ilaha illallah. Sholat tahajud tak pernah ketinggalan. Ya Allah, Masya Allah. Al-Quran. Khatam terus ya berapa hari. Dibaca ini biografi tentang datuk-datuknya. Loh, membaca biografi tentang orang-orang soleh itu penting. Karena itu menurunkan rahmat Allah SWT. Tapi tujuan membaca itu apa? Bukan buat bangga-banggaan. Niat kakek saya. Hebat. Bukan buat bangga-banggaan. Kamu itu harusnya baca itu. Kemudian kamu bercermin. Lihat, kamu ini kayak apa kamu ini? Ini hidupnya 24 jam zikir, kamu ini apa yang kamu lakukan? Gitu. Kalau kamu kebalikannya dia, ya nangis. Malu kamu harusnya kan. Nah ini dua orang ini, orang baca ini, kitab nasabnya ke Nabi Muhammad, datuk-datuknya orang besar, saling membaca gitu ya. Kitab datuk-datuknya. Tiba-tiba lewat orang angon kambing, miara kambing. Melewati dua orang yang sedang baca kitab itu, berhenti. Karena dua orang itu serius baca kitabnya. Dia tanya, kalian ini sedang baca buku apa kok serius? Oh, kita sedang baca buku tentang datuk-datuk kita yang hebat. Hebat bagaimana? Orang soleh. Orang yang pewaris Nabi Muhammad SAW. Nasabnya kembali ke Nabi Muhammad SAW. Kata orang yang menggembala kambing, belakangnya ada kambing. Alhamdulillah itu bukan datuk-datuk saya. Loh, ada orang bukan datuknya Nabi kok malah bangga ini ya. Dia tanya, loh kenapa kamu ucapkan seperti itu? Oh iya, jelas saya bersyukur itu bukan datuk-datuk saya. Kenapa kamu ucapkan seperti itu? Ya,
Sebab kalian ini sedang membaca sejarah datuk-datuk kalian sampai ke Nabi Muhammad yang hebat-hebat. Terus kalian cuma duduk di sini ini, berarti kalian ini jatuh ke dalam sumur. Dulu datuk-datuk kalian itu bintang-bintang, sekarang kalian cuma duduk baca bukunya. Ya berarti kalian orang pedalaman itu kan kalau ngomong lepas, tidak ada yang disimpan ini ya. Kalian ini jatuh ke dalam sumur, merosot. Kalau saya dulu, bapaknya kakek saya angon ngambing. Bapaknya kakek saya nih ya, buyutnya, itu ya menggembala kambing. Kakek saya menggembala kambing. Bapak saya masih hidup nih, kata dia. Dulunya waktu masih muda gembala kambing. Ya saya menjalankan tugas menggembala kambing, tidak turun-turun, saya tidak turun ini. Kalau kalian ini merosot drastis, kata dia. Jadi ucapan ini memecut kedua orang itu sehingga kemudian bangkit. Allah itu kalau sayang sama sebagian hambanya, itu dimunculkan orang-orang seperti itu yang nyentil gitu ya. Pada hakikatnya itu yang nyentil Allah itu. Akhirnya dia dua orang itu bangkit, tutup bukunya, ayo ini waktunya kita amal sekarang. Jadi orang besar. Nah, seperti yang disebutkan laisal fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha anada. Bukanlah pemuda, bukan pemuda yang mengatakan dulu bapakku. Bapakmu kamu bagaimana? Wah dulu bapak saya orang hebat. Nah kamu gimana sekarang? Dulu bapak saya tahajud terus. Lah kamu? Nah, dulu bapak saya hafid Quran. Nah, kamu baca Quran aja tidak bisa. Bapaknya hafid Quran. Dulu bapak saya orang alim. Lah kamu? Laisal fatah man yaqulu kana abi. Bukanlah pemuda yang mengatakan dulu bapak saya. Tapi pemuda yang benar itu ha anaza. Ini loh saya. Saya nyontoh bapak saya. Dulu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang ulama besar yang ngarang Simtud Durar, ya. Maulid Simtud Durar, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu umur 10 tahun ibadahnya sudah seperti orang dewasa. Sampai neneknya ini khawatir terhadap Habib Ali. Karena ibadahnya kok seperti ini gitu, khawatir nanti sakit. Akhirnya lapor ke Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang tinggal di Massilah. Itu termasuk gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tapi jarak umurnya jauh. Jadi Habib Ali tumbuh dewasa, dia meninggal. Pernah bertemu. Bilang ke Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ini nasihati ini, Ali Al-Habsyi ini, kok ibadahnya sudah berat-berat seperti itu, umurnya masih 9 tahun, 10 tahun. Jangan berat-berat seperti itu. Nah caranya nasihati anak kecil itu kan bahasanya harus seperti itu. Dia datang ke Habib Ali, dia bilang, hei Ali, jangan engkau ini memberat-beratkan diri kamu dengan amal yang belum usianya kamu ini. Kamu ini punya Nabi Muhammad SAW. Punya Ali Zainal Abidin, punya Muhammad Al-Baqir, punya Ja'far As-Sadiq, punya Ahmad Al-Muhajir. Kamu punya orang-orang besar. Kalaupun kamu amalnya biasa-biasa, nanti ada yang dongkrak. Yang penting kamu jadi orang baik. Maksudnya tidak usah memaksa diri gitu loh. Karena kesian ini lihat anak kecil. Jawabnya Habib Ali ini di usia 9 tahun, 10 tahun ini ya. Kata Habib Ali, wahai guru, wahai Habib Abdullah, kata dia. Betul, datuk-datuk saya ini orang besar. Tapi saya nanti di akhirat tidak mau jadi orang yang diberi syafaat. Saya mau jadi orang yang memberi syafaat seperti datuk-datuk saya. Saya tidak mau nanti kembali ke Allah mengharapkan pertolongan dari orang-orang, dari makhluk. Tapi saya mau ikut bantu Rasulullah sama datuk-datuk saya. Mau nolong orang juga. Nah ini cita-cita yang besar. Nah sama seperti kita. Punya bapak orang soleh. Itu nanti bisa memberi syafaat kepada anaknya. Syafaat itu bukan cuma keturunan Nabi saja. Setiap orang yang soleh itu bisa memberi syafaat kepada anak cucunya. Kiai yang soleh, para aulia dari kalangan kiai. Banyak sekali. Di Indonesia nih, tak terhingga.
Indonesia ini gudangnya para wali. Dia bisa ngasih syafaat enggak? Bisa. Kalau kita sejalan dengan dia. Tapi yang lebih bagus lagi, kita ini jangan ngasih beban mereka. Bagaimana caranya kita nanti pas hari kiamat itu ikut nolong mereka menyelamatkan orang. Kalau kita ikut nolong mereka menyelamatkan orang, kitanya pasti selamat enggak? Selamat. Tapi kalau kita bagian yang ditolong, pasti selamat. Tentu selamat. Sebab yang mau nolong kita itu tidak bisa nolong kecuali atas izin Allah. Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pembahasan ini. Fahdharu, hati-hatilah kalian. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, fa'lamu, ketahuilah annama ala rasulina al-balagh al-mubin. Tugasnya Rasul kami itu hanya menyampaikan hal-hal yang dengan jelas. Menyampaikan perintah Allah kepada kalian dengan jelas. Ini menunjukkan kembali kepada taat kepada Rasul itu penting. Jadi kalau kalian berpaling dari Rasulku Muhammad SAW, karena kalian pasti meremehkan dia. Dan Nabi Muhammad SAW itu datang membawa perintah Allah Subhanahu wa taala, betul dia punya mukjizat. Orang yang hatinya terbuka, dia akan menerima Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang hatinya tertutup, ada rasa sombong, dia pasti akan meremehkan Nabi Muhammad SAW. Dia anggap, wah saya tidak mau kalau suruh lewat orang ini. Saya mau hanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintahnya di atas kan atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalau kamu berpaling dari sang Rasul ini, ketahuilah Rasul ini cuma tugasnya menyampaikan kepada kalian. Maksudnya apa? Ini ancaman yang besar. Ancaman yang besar. Artinya kalau kalian meninggalkan Rasul ini, meremehkan Rasul ini, berpaling dari Rasul ini, maka yang akan kalian hadapi adalah yang ngutus Allah Subhanahu wa taala. Rasul ini kalau kalian berpaling darinya, kalian tidak akan, sang Rasul itu tidak akan rugi karena dia kan cuma nyampaikan aja. Kalian sangka kalian berpaling dari Muhammad SAW, itu Muhammad itu sakit. Muhammad itu terus rugi kalau kalian meninggalkan Nabi Muhammad. Tidak rugi, kalian akan berhadapan dengan yang ngutus Muhammad SAW. Nah, ada sebagian orang yang karena kesombongannya, pokoknya tidak mau dinasihati sama si fulan. Ada orang seperti itu ya, na'udzubillah min dzalik. Ini sama dengan orang Yahudi di masa Rasulullah SAW. Oh, kalau Islam itu munculnya dari Muhammad SAW, dari orang Arab, tidak mau saya terima. Yang orang Mekah juga gitu. Hah? Munculnya dari ini? Tidak mau. Tidak mau saya. Abu Jahal kan gitu. Saingan terus kabilahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Kabilahnya Nabi Muhammad, muncul seorang Nabi, yaitu Muhammad SAW. Nah, kabilah saya masa mau ngutus Nabi dari mana? Jadi tidak ada yang saya lakukan kecuali mendustakan dia supaya orang tidak percaya. Dia Nabi. Nah, saya mau ngangkat diri saya jadi Nabi, tidak tahu, tidak bisa saya. Itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya supaya orang tidak percaya kalau dia Nabi. Ini orang yang iri, luar biasa, hasad. Nah, dikira kalau kamu berpaling dari Muhammad SAW, itu Muhammad SAW rugi. Nah, ini Allah yang menentukan. Nah, sebagian manusia ini tidak mau menggunakan akalnya dengan benar. Kadang-kadang mendahulukan egonya daripada akalnya. Sehingga kebenaran itu yang nyata dia tolak demi mempertahankan egonya. Padahal ego ini mau sampai mana dipertahankan? Dunia ini sebentar lagi ditinggalkan. Kalau ada orang memberi nasihat kita, nasihat yang benar, kita sudah tidak usah pakai tawar-tawaran lagi. Ini ngasih nasihatnya sama ini, menyepelekan saya. Itu urusan dia dengan Allah SWT.
urusannya. Kalau ada nasihat dari orang, diterima dari mulut siapapun. Kita akan termasuk orang yang selamat. Nah ini orang-orang ini sampai diancam oleh Allah, fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, kok bisa-bisanya ini berpaling? Padahal perintahnya Allah ini Al-Quran itu sudah sangat jelas. Orang yang dengarkan Al-Quran itu pasti tahu Al-Quran itu benar. Apalagi orang Arab di masa itu ya. Kedua, yang diutus itu sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk penampilannya, sebaik-baik makhluk karakternya. Jadi orang itu kalau lihat Nabi Muhammad, sebetulnya loh ya, tidak mungkin dia tidak tahu kalau itu tuh bukan Nabi. Kalau itu Nabi. Tidak mungkin dia tidak tahu kalau itu Nabi. Pasti dia tahu kalau itu Nabi. Dari karakter pribadinya Nabi Muhammad SAW. Dan dari tampilannya Nabi Muhammad SAW ini tidak ada celahnya sama sekali. Rasulullah ini tidak ada celah sama sekali. Dari mulai matanya, hidungnya, sampai disebutkan di dalam syair, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Engkau ini terlalu sempurna, seakan-akan engkau itu diciptakan menurut keinginan kamu. Padahal kalau menurut keinginan kita sendiri malah belum tentu sempurna. Ya. Allah yang menciptakan maha sempurna itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai disebutkan keringatnya bau wangi. Keringatnya aja wangi. Tidak pernah ada lalat yang nempel di kulitnya Nabi Muhammad. Ini padahal di Arab itu tempatnya lalat. Kalau di sini kan lalat mesti jarang-jarang. Pergi ke Hadramut sana. Kalau di Mekah sekarang di AC terus sudah ada lalat itu ya. Tapi kalau di yang tradisional itu tempatnya lalat. Itu di Hadramut dulu itu. Kalau orang tidur wajahnya tidak ditutupi syal, ya malam pagi isinya lalat semua di dalam mulut. Di dalam mulut itu isinya lalat, kita keluarkan. Jadi kalau mau tidur harus ditutup. Harus ditutup. Kita duduk gini, seret, tempel di sini, itu sudah biasa. Diusir, nempel sini, diusir, nempel sini. Kalau di dekat-dekat sungai, lalatnya itu seperti nyamuk. Bayangkan, lalat seperti nyamuk. Jadi lalat itu nempel sakit. Yang dekat sungai, di dekat-dekat sungai. Apalagi kalau kita luka, waduh lebih parah lagi. Nah, Rasulullah itu di tempatnya lalat berkerumun, itu tidak ada satu lalat pun yang nempel Nabi Muhammad. Plus di dalam kitab juga disebutkan tidak ada cahayanya, tidak ada bayangannya. Rasulullah itu tidak ada bayangan, ada orang tidak ada bayangannya. Karena bayangannya Nabi aja itu tidak direndahkan oleh Allah SWT. Kalau bayangannya ada kan berarti di bawah, terinjak-injak gitu ya. Ini di dalam riwayat Nabi Muhammad itu tidak ada bayangannya. Ada yang mengatakan karena matahari tercipta dari cahaya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad lebih terang. Terus Nabi Muhammad SAW kalau jalan tidak tergesa-gesa, tapi tidak ada orang yang bisa mendahului jalannya Rasulullah. Jalannya santai, tapi orang mau ngejar dia tidak bisa. Kalau berdiri di sebelah siapapun, Nabi Muhammad pasti terlihat lebih tinggi. Ada orang seperti itu. Loh, ukurannya tetap loh Nabi Muhammad ini. Tapi orang ini kan lihat ada persepsinya tuh, otaknya orang. Tapi Allah menjadikan persepsi setiap orang yang melihat Nabi, duduk di sebelah siapapun, Nabi itu terlihat lebih tinggi dari orang. Wajahnya sangat indah sekali, kadang-kadang memancarkan cahaya dari wajahnya. Bayangkan, sudah ada orang seperti itu. Sayyidah Aisyah itu pernah nyari jarumnya gelap. Rasulullah masuk, terang jarumnya kelihatan. Dilihat ini cahayanya dari mana? Dari wajahnya Rasulullah SAW. Memancar. Ada manusia wajahnya memancarkan cahaya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi. Tidak mungkin orang lihat ketemu Nabi Muhammad, dia itu tidak percaya,
Kalau dia itu nabi, tidak mungkin. Jadi satu-satunya yang menolak itu siapa? Satu-satunya yang menolak itu adalah orang yang punya kepentingan, sombong. Makanya sampai diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah bukti yang paling nyata ini sosok ini. Kalau kalian berpaling, wama ala Muhammad illal balad. Wama ala Rasul illal balad. Rasul itu tidak punya kewajiban apa-apa kecuali menyampaikan. Kalau kamu berpaling, ya kamu akan berhadapan dengan Allah yang mengutus sang Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini jamnya sudah lewat. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba تغسل لكل حوبا واستر لنا العورات وآمين الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عز الحب وآله وصحبه عدد طرش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengingatkan kembali insyaallah Sabtu besok